Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Fadhhaba Syafi'i wa Ahmad ila wujubi qiraatil Fatihati khalfal imami sawa'un kanat as-suratu sirriyatan am jahriyatan. Fadhhaba mongko berpendapat sapa Asy-Syafi'iyatu sapa Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Ila wujubil qiraatil Fatihati maring wajibe maca Fatihah khalfal imami ing dalem burine imam. Barakallah. Sawaun iku padha go kanat tawi arep yen to ana apa salat sirriyatan iku bangsa pelan am jahriyatan apa utawa bangsa banter. Wadhabalan berpendapat sapa Malikun sapa Imam Malik ila anna sholata maring satemene salat idza kanat iku ing dalem nalikane ana apa salat sirriyatan iku bangsa pelan. Qara'a mongko maca sapa makmum khalfal imami ing dalem burine imam. Wala yaqra'ulan ora maca sapa makmum fil jahriyati ing dalem salat kang bangsa banter. Wadhaba lan berpendapat sapa Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah ila annahu maring setuhune makmum la yaqra'u iku ora maca sapa makmum khalfal imam ing dalem burine imam. La fis sirriyati ora ing dalem salat bangsa pelan wala fil jahriyati lan ora ing dalem salat bangsa banter. Walhasil seperti ini ya. Pelajaran saat ini memberikan pengetahuan tentang lintas mazhab. Lintas mazhab. Jadi kita tidak, untuk saat ini kita lepaslah mazhab yang kita pegang, misalkan mazhab Syafi'i yang kita pegang itu kita lepas dulu. Karena kita sudah belajar masuk dalam kategori apa lintas mazhab. Kalau sampean memegangi terus Syafi'i diencepno temenanan seakan-akan tidak menerima mazhab yang lain. Karena di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, madzhabul arba'ah, mazhab 4 di dalam fikih semuanya diterima. Baik Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, Hanafi, semuanya diterima ya. Di sini mazhab Syafi'i kita membahas fadhhab Syafi'i wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Syafi'i niki berpendapat bahwasannya wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Dalam artian seorang makmum wajib membaca Fatihah di belakang imam. Baik sholatnya itu sholat yang dibaca keras ataupun sholat yang dibaca pelan. Sholat duhur, sholat asar dibacanya pelan, maka tetap seorang makmum wajib membaca Fatihah. Begitupun sholat yang keras bacaannya seperti maghrib, isya, subuh, semuanya juga wajib seorang makmum membaca Fatihah. Ini menurut mazhabnya Syafi'i sama Imam Ahmad. Mazhab Syafi'i ya mazhab yang kebanyakan orang-orang Indonesia ini pegang ya. Wadhaba Malik ila anna sholata idza kanat sirriyah qara'a khalfal imam wala yaqra'u fil jariyah. Nek cara Imam Malik, menurut Imam Malik bahwasanya seorang makmum itu diperinci, dipilah. Karena sholat itu ada sholat yang sirriyah, ada sholat yang jariyah, ada sholat yang keras bacaannya, ada yang sholatnya itu pelan bacaannya. Jika sholat itu pelan bacaannya, maka seorang makmum wajib membaca Fatihah di belakang imam. Menurut mazhab siapa? Maliki. Jika sholatnya itu adalah sholat yang dibaca keras, maka seorang makmum tidak usah membaca Fatihah. Berbeda lagi dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu tidak usah memilih dan memilah, baik itu sholatnya dibaca keras atau sholatnya dibaca pelan, seorang makmum ini sudah tidak usah membaca Fatihah. Makanya nek cara mazhab Imam Abu Hanifah wis enak ya. Mazhab Hanafiyah iki wis sholat dadi makmum ya wis meneng tok jungkar-jungkir selesai. Ya.
Gak usah moco-moco repot-repot ini. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Apakah beliau-beliaunya ini mempunyai tendensi sendiri-sendiri? Ya jelas lah. Mujtahid mutlak kok nih. Ini aku lambai sampean ini mujtahid apa nih? Mujtahid nafsi. Sing akeh ya ketika kita berpikir, ketika kita mau mencetuskan sesuatu sing akeh nek kula mbek sampean kebanyakan ya didasari dengan nafsu, penilaian-penilaian yang subjektif. Penilaian objektif itu jarang kita lakukan. Penilaian subjektif itu penilaian sesuai dengan keinginan, kesenangan. Nek sampean seneng ya dinilai apik, nek sampean gak seneng ya dinilai elek. Kalau objektif berbeda lagi. Kalau objektif itu sesuai fakta. Bahare elek, bahare api, jika memang itu sesuai faktanya adalah orang yang baik, maka ya tetap kita nilai baik. Gak usah subjektif. Kalau orangnya itu jelek, kelakuannya, akhlaknya, omongannya, sebaik apapun dia, sepinter apa, seganteng apapun, atau nasabe wong apik misalkan, kalau memang jelek ya katakan jelek. Akhlaknya apik kok kate diapakno meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita ngoncei nggih. Kita melihat apa sih dalilnya mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Apa dalilnya Imam Malik, apa dalilnya Imam Abu Hanifah yang menjadi tendensi sehingga pendapatnya ini berbeda tentang masalah kewajiban membaca Fatihah di dalam sholat. Oke, kita lanjutkan. Istadalla amri dalil sapa Syafi'i sapa Imam sapa mazhab Syafi'i wal Hanabilatu lan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bil hadis kelawan hadis al mutaqaddimi kang dhisik bahwa hali utawi al hadis al mutaqaddim iku qauluhu iku dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la sholata ora ana salat iku maujud liman keduwene wong lam yakra kang ora maca sapa man bi Fatihatil kitabi kelawan Fatihah kitab. Maknane maca Fatihah. Sudah tendensi daripada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah tetap, yaitu hadis yang pertama, la sholata liman lam yakra bi Fatihatil kitab. Seseorang ini tidaklah dikatakan sholatnya sah, la sholata ini tidak dikatakan sholatnya itu sah jika tidak membaca Fatihah. Liman lam yakra bi Fatihatil kitab. Karena apa? Fa inal lafdhu mongko sak temene lafat amun iku sumrambah. Yasmalu kang mengku apa lafat al imama ing imam wal makmum lan makmum. Karena kalimat atau lafat yang ada di dalam hadis ini adalah kalimat yang umum yang memuat daripada imam ataupun makmum. Sama saja imam baik makmum itu masuk dalam kategori hadis ini, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, masuk dalam hal ini. Sehingga baik makmum ataupun imam wajib membaca Fatihah, baik sholatnya itu adalah sholat yang pelan atau sholat yang keras. Sawaun kupodo kanat utawi arep yen to ana wa sholatu sholat iku siriyatan bangsa pelan au jam'am jariyatan utawa bangsa banter. Mangkane faman lam yakra faman mongko utawi sapane wong lam yakra kang ora maca sapa man bi Fatihatil kitab kelawan Fatihah kitab lam tasihha mongko ora sah apa salatu apa salate man. Tetap saja tidak sah. Mazhab Syafi'i. Wastadalla lan amri dalil sapa al Imam Malik. Sekarang kita masuk dalam pendapatnya Imam Malik yang mengatakan jika seorang makmum ini sholat di belakang imam, kategori sholatnya adalah sholat yang pelan, maka wajib membaca Fatihah. Kalau kategori sholatnya sholat yang keras, maghrib, isya, subuh, maka tidak usah membaca Fatihah. Dalilnya apa? Landasannya apa? Madzhab Maliki. Ala qiraatil Fatihati ing ngatasi wajibe maca Fatihah idza kanat ing dalam nalikane ana apa salat sirriyatan iku bangsa pelan. Bil hadis kelawan hadis al madzkuri kang den tutur. Hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab ini digunakan tendensi landasan oleh mazhab Maliki
tentang masalah sholat yang siriyah saja. Hadis itu larinya kepada sholat yang siriyah, yang pelan dibacanya, maka seorang makmum wajib membaca Fatihah. Ngono. Wa mana alan nyegah sapa Malik minal qiraati saking maca Fatihah khalfal imam ing dalem burine imam idza kanat ing dalem nalikane ana apa sholatu salat jahriyatan iku bangsa banter. Liqaulihi ta'ala krana dawuh Allah taala wa idza quri'alan ing dalem nalikane den maca Al-Qur'an apa Qur'an fastami'u mongko padha amrih ngrungokno sira kabeh lahu maring Qur'an wan situlan padha nengklengno sira kabeh la'alakum menawa sira kabeh iku turhamuna iku padha den welasi sapa sira kabeh. Ketika sholatnya itu keras ya. Ketika sholatnya itu keras maghrib, isya, subuh, maka mazhab Maliki mengatakan seorang makmum tidak usah membaca Fatihah. Cukup mendengarkan imam karena perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika Al-Qur'an itu dibaca, maka dengarkanlah. Karena imam membaca Fatihah itu adalah membaca Al-Qur'an. Seorang makmum disuruh diam untuk mendengarkan bacaannya imam. Karena yang dibaca imam Fatihah dan Al-Fatihah itu adalah Al-Qur'an. Disuruh mendengarkan, disuruh benar-benar mengheningkan di dalam hati, segala maknanya dijalankan di dalam hati, la'allakum turhamun, supaya mendapatkan belas kasih sayang, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil daripada mazhab Maliki. Wa amal imamu Hanifah, langsung disor didik. Wa amal imamu lan anapun utawi Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan sama sekali tidak usah membaca Fatihah, baik sholat yang pelan ataupun sholat yang keras. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah wis gak usah maca. Fakot mana amongko teman-teman nyegah sapa Imam Abu Hanifah. Minal qiraati saking maca Fatihah khalfal imam ing dalem burine imam mutlakon kelawan mutlak dalam arti baik siriyah ataupun jahriyah. Amalan krana ngamalno bil ayati kelawan ayat al karimati kang mulya. Karena Imam Abu Hanifah juga mempunyai tendensi sebuah ayat yang mulia, ayat Al-Qur'anul Karim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, satu sama dengan mazhab Maliki ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, ketika Al-Qur'an itu diucapkan, ketika Al-Qur'an itu dibaca, yaitu Al-Fatihah, imam membaca Al-Fatihah, fastami'u lahu, satu, kamu harus mendengarkannya. Dengarkan, ojo imam maca Fatihah kamu ngomong dhewe. Wali hadisi man kana lahu imamun, wali hadisi lan krana ana dalil hadis. Manutai sapane wong kana kang iku ana lahu iku keduwe man imamun sapa imam, faqiraatul imam mongko utawi wacane imam lahu iku keduwe makmum utawa keduwe man. Faqiraatul imami lahu qiraatun, faqiraatul imam mongko utawi wacane imam lahu keduwe sapa man qiraatun iku ya wacanan qiraat. Hadisnya seperti itu, man kana lahu imamun faqiraatul imami lahu qiraah. Barang siapa yang mempunyai imam, dalam arti dia menjadi makmum, maka apa yang dibaca oleh imam semuanya itu juga bacaan daripada makmum. Jadi makmum gak usah soro-soro maca ngono lho nggih. Makmum gak usah memayahkan diri untuk membaca Fatihah, cukup bacaan imam itu sudah mewakili daripada bacaan makmum. Wastadallalan amri dalil sapa Imam Abu Hanifah aidon kelawan maneh bima kelawan perkara ruwiya kang den riwayatake apa mah ani Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ustune Kanjeng Nabi Muhammad kala dawuh sapa Kanjeng Nabi inna maju ilangi mestine den dadekake sapa limamu imam liu tama supaya den nut sapa imam sapa bi imam. Fa idza kabbara mongko ing dalem nalikane takbir sapa imam fakabbaru mongko padha takbir sapa makmum. Wa idza qara'alan fa idza kabbara mongko ing dalem nalikane takbir sapa maun fakabbiru mongko maca takbir sira kabeh ngono nggih. Dadi amar wae. Wa idza qara'an dalem nalikane maca Fatihah sapa
imam fa'an situ mongko padha nengklengno sira kabeh, dengarkanlah kalian semuanya. Begitu juga Imam Abu Hanifah menjadikan satu dalil hadis sebagai tendensi pendapatnya, yaitu apa? Ketika seorang ini ada imamnya, maka imam ini wajib dipatuhi atau diikuti dalam segala halnya. Maka kalau imam itu membaca takbir, maka seorang makmum harus membaca takbir. Kalau seorang imam membaca Al-Quran, membaca ayat Fatihah, maka seorang makmum harus mendengarkannya. Udah itu aja Imam Abu Hanifah. Tapi sing aneh loh ya, sing aneh. Kalau memakai tendensi hadis ini, yang diikuti oleh seorang makmum hanya gerakan bisa-bisa, yang diikuti oleh makmum hanya gerakan, dan yang didengarkan cuma satu saja, yaitu Fatihah. Ini kalau sholatnya subuh, berarti seorang makmum mendengarkan bacaan imam ini cuma satu kali saja, sedangkan rakaat kedua wis podo meneng-menengan kabeh. Iya ya, dua-duanya sholat subuh dua-duanya. Selain itu ya wis podo meneng-menengan kabeh. Sedangkan Imam Abu Hanifah tadi kan mengatakan jahriyah au siriyah, baik yang keras ataupun yang pelan, semuanya ini seorang makmum nggak usah membaca. Iya toh ya, tadi yang seperti itu. Berarti kalau sholat duhur sama sholat asar ya wis podo meneng-menengan kabeh. Imamnya meneng dalam arti kan siriyah, siriyah dalam arti apa? Bacaannya pelan, imamnya bacaannya pelan, makmum ya wis meneng. Lawaan situ lahu iki mana? Nggak ada ansitunya, nggak ada kata-kata seorang makmum mendengarkan bacaan imam. Loh, bacaannya imam ini itu pelan ya. Sekarang ya lek makmum burine imam pas, mungkin secara fikih yang dinamakan siriyah itu adalah isma liman khalfaha au indaha, memperdengarkan bacaannya dirinya sendiri dan orang yang ada di sampingnya atau di belakangnya. Cukup lah saiki misalkan makmumi ono 10 meter misalkan, mana bisa mendengarkan seorang imam. Makmum yang ada di baris 2, baris 3 ini mungkin sudah tidak bisa mendengarkan bacaan imam ketika siriyah, asar dan zuhur itu. Nah, seakan-akan dalil yang dalil hadisnya yang dipakai oleh madzhab Hanafiyah ini koyo-koyo gak cocok, koyo-koyo, tapi ya kita namanya menerima dong ya. Kita menerima semuanya. Nah, inilah pencerahan tentang lintas madzhab untuk bacaan Fatihah di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.